Lah mengapa aku kok harus sedih ya? Mengapa kok jadi berat sekali menghadapi ketetapan Allah ini? Apa aku ndak ridho dengan ketetapannya Allah? Apa aku mengeluh dan komplain dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah? Bukankah semua yang terjadi atas diri kita, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, dasarnya memang sudah kehendaknya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita belajar memanen hikmah-hikmah dari nasihat-nasihat beliau dan juga peristiwa-peristiwa dalam hidup beliau. Ya tentu saja sangat banyak. Ya malam hari ini kita ambil beberapa. Karena belajar pun ya tidak harus kemerungsung ke susu untuk dapat semuanya. Kita pelan-pelan. Ya semoga nanti ada sesi yang lain untuk memanen hikmah yang lain dari Syekh Ibrahim bin Adham ini. Karena memang referensinya sangat banyak. Baik, bismillah kita awali pelajaran pertama. Ini ada kisah dari kitab yang judulnya Kitab Rohatul Qulub. Rohatul Qulub ini karya Syekh Abdul Aziz Muhammad Sindi. Di kitab ini beliau cerita tentang Syekh Ibrahim bin Adham yang suatu ketika beliau ini bertemu seorang lelaki. Yang lelaki ini kelihatannya sedih, wajahnya layu. Kelihatan bebannya banyak, masalahnya bertumpuk-tumpuk. Nah, laki-laki yang wajahnya murung ini didekati oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kemudian beliau ngajak ngobrol orang ini. Kata Syekh, kok saya lihat kamu ini murung, kamu kok sedih kelihatannya. Benar Syekh, saya sedang sedih, saya banyak sekali masalah ini tumpuk-tumpuk. Rasanya dunia ini berat sekali, gelap sekali. Terus Syekh Ibrahim bin Adham, kalau begitu coba saya ingin tanya 3 hal kepadamu. Lelaki itu heran, ini ada orang sedih kok malah diberi pertanyaan. Tapi karena yang bertanya Syekh Ibrahim bin Adham yang sudah masyhur kapasitas kewalian beliau, ya tentu saja laki-laki tadi bilang, nggih silahkan, monggo Syekh. Kalau mau bertanya. Nah, jadi ada 3 pertanyaan yang nanti disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Kata Syekh yang pertama begini, pertanyaan pertama. Apakah mungkin menurutmu ada peristiwa atau perkara yang terjadi tanpa keinginan atau tanpa sepengetahuan Allah? Nah, ya tentu saja lelaki ini bukan lelaki yang tidak ngerti apa-apa. Ya dia ya pernah ngaji. Nah, lelaki itu bilang ya tidak mungkin Syekh. Pasti semua yang terjadi di dunia ini atas perkenan dan sesuai dengan ketetapan dan keinginannya Allah. Baik, ini jawabanmu benar kata Syekh. Terus sekarang pertanyaan kedua. Apakah rezeki yang ditentukan oleh Allah itu bisa berkurang tanpa seizin Allah atau tanpa ketentuan Allah? Jadi setiap orang kan sudah dapat jatah rezekinya masing-masing. Apakah mungkin jatah itu bisa berkurang tanpa seizin, tanpa sepengetahuan Allah? Ini maksudnya pertanyaan Syekh itu begitu. Ya lelaki tadi terus jawab lagi. Tidak mungkin Syekh. Pasti semua ketetapan tentang rezeki itu sesuai ketentuan Allah.
tidak mungkin berkurang atau bertambah sedikit pun tanpa seizin Allah. Oke, jawabanmu benar, kata Syekh. Pertanyaan kedua benar, pertanyaan ke-1 benar. Sekarang pertanyaan ketiga. Apakah ajal atau umur yang telah ditetapkan, dituliskan oleh Allah itu bisa berkurang atau bertambah meskipun hanya sedetik saja? Nah, lelaki tadi, ya karena bukan lelaki yang bodoh, dia tahu agama, dia menjawab, tentu tidak, Syekh. Semua jatah umur dan hal-hal yang terkait umur itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Umur saya, umur Syekh, umur semua orang itu sudah ditetapkan. Nah, ya jawabanmu benar. Terus Syekh nambah ini 3 pertanyaan benar semua kamu. Kata Syekh, loh, kalau sudah tahu seperti itu, lah kenapa kamu kok sedih? Bukankah semua yang terjadi atas diri kita, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, dasarnya memang sudah kehendaknya Allah. Ini dengan kalimatnya Syekh yang terakhir ini tiba-tiba lelaki tadi sadar. Lah mengapa aku kok harus sedih ya? Mengapa kok jadi berat sekali menghadapi ketetapan Allah ini? Apa aku ndak ridho dengan ketetapannya Allah? Apa aku mengeluh dan komplain dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah? Pastinya kan tidak begitu. Misalnya mengeluh tentang rezeki, lu bukankah rezekinya setiap orang memang sudah ada jatahnya oleh Allah? Jadi tidak mungkin berkurang atau keliru ke orang lain. Kalau memang rezeki kita pasti nyampe ke kita. Kalau memang bukan rezeki kita, ya tidak akan nyampe meskipun sengoyo apapun kita ingin merebutnya. Jadi alasan rezeki tidak bisa jadi alasan kita untuk sedih. Wong yo masing-masing orang ada jatahnya. Mungkin pengalaman pahit. Yo, pengalaman itu seperti apapun juga sesuai dengan ketetapan dan pengetahuannya Allah. Tinggal kita belajar mengambil hikmahnya dan meresponnya dengan respon terbaik. Tidak perlu jadi beban yang membuat sedih berlarut-larut. Ataukah mungkin kita takut mati, mungkin karena sakit lama atau anggota keluarga kita ada yang sakit dan macam-macam. Ini kan berkait dengan umur. Loh, kalau hubungannya dengan umur, bukankah jatah usia, jatah umur setiap orang termasuk sedih dan gembiranya juga semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Mengapa kok kemudian sedih? Nah, dengan petunjuknya Syekh Ibrahim bin Adham ini akhirnya lelaki tadi terus sadar. Tidak lagi sedih, tapi kemudian dia cerah. Dia tersenyum lagi. Ternyata selama ini aku keliru. Sikap batinku keliru. Wong hidup ini, seperti apapun peristiwa yang kita hadapi, dia jadi berat atau jadi ringan itu kan tergantung cara kita menyikapinya. Nah, orang tadi menyikapinya sebagai yang berat sehingga dia murung terus. Diberi petunjuk oleh Syekh Ibrahim dengan 3 pertanyaan tadi, akhirnya dia sadar. Kemurungannya hilang. Oke, jadi ini mungkin pertama pelajaran bagi kita untuk tidak mudah mengeluh, tidak menggunakan kacamata yang negatif terhadap hidup kita, tidak menganggap apapun yang menurut kita tidak sesuai dengan keinginan kita itu sebagai sesuatu musibah hidup, sebagai sesuatu yang memberatkan hidup kita, sebagai sesuatu yang jadi alasan kita untuk tidak terima dan tidak ridho atas segala ketetapan Allah. Allah sangat sayang pada kita,
pasti semua yang terjadi dalam hidup kita hakikatnya adalah buah dari kasih sayang Allah itu. Tergantung cara kita menyikapinya. Baik, ini pelajaran awal untuk malam hari ini dari Syekh Ibrahim bin Adham. Terus, kalau tadi 3 pertanyaan, sekarang kita ganti ke yang 4. Ini ada 4 nasihat dari Syekh Ibrahim bin Adham. Ini nasihat ini diberikan oleh Syekh Ibrahim kepada Abu Ishaq Al-Farazi. Abu Ishaq Al-Fazari. Abu Ishaq Al-Fazari ini seorang ahli fikih, ahli hadis dari zaman Khalifah Harun al-Rasyid. Ya, Syekh Ibrahim bin Adham kan juga memang zaman ini juga zamannya Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, Abu Ishaq Al-Fazari ini satu ketika bertemu Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau ini selalu penasaran dengan Syekh Ibrahim ini, karena beliau melihat Syekh ini loh lebih banyak diam, tidak banyak ngomong. Mbok yo, saya ini yang butuh siraman-siraman nasihat itu mbok yo dinasehati. Nah, didekatilah Syekh Ibrahim, kemudian terang-terangan beliau minta, wahai Syekh, mbok saya dinasehati, mbok sampean itu bicaralah. Tolong ngomong apa gitu. Biar saya tentram. Nah, Syekh Ibrahim kemudian menuruti permintaannya Syekh Fazari ini, tapi justru beliau menasehati yang berhubungan dengan bicara tadi. Ini mungkin untuk menjelaskan juga kepada Syekh Fazari mengapa dia tidak obral omongan. Tidak mudah ngomong ke sana kemari, mentang-mentang ngerti banyak hikmah, mentang-mentang ngerti banyak ilmu, terus kemana-mana berfatwa, kemana-mana menebar hikmah untuk menunjukkan betapa aku ini tahu banyak hal. Tidak begitu. Beliau menasihati Syekh Abu Ishaq Al-Fazari ini beberapa hal, 4 hal. Kalau tadi 3 pertanyaan, kalau ini 4 nasihat. Kata Syekh Ibrahim kepada Abu Ishaq Al-Fazari seperti ini. Wahai Abu Ishaq, ketahuilah ada 4 hal yang diinginkan seseorang dalam perkataannya. Jadi bicara atau diam itu silahkan saja, tapi perhatikan 4 rumus ini saat kita akan bicara. Jadi yang pertama, kata Syekh, ada perkataan yang diharapkan manfaatnya, tapi ada resiko dan bahayanya. Jenis perkataan seperti ini lebih baik ditinggalkan saja. Demi keselamatan diri juga keselamatan orang lain. Misalnya begini, kita ingin menasehati orang, tapi kita tahu, kalau saya menasehati orang ini, mungkin bermanfaat pada orang itu, tapi menyinggung orang yang lain. Kalau orang lain ini tersinggung, kalau dia marah, bisa bahaya. Karena dia punya kekuasaan, karena dia punya power, karena dia punya pengaruh atas orang yang dinasehati. Nah, jadi manfaatnya ada, tapi ada resiko dan berbahaya. Kata Syekh, jenis yang pertama ini ya ditinggalkan saja. Cari strategi yang lain. Mungkin ngomongnya jangan sekarang, nanti saja. Kalau situasinya sudah memungkinkan. Jadi memberi nasihat yang tidak tepat, itu kan seringkali malah membahayakan, malah merusak. Misalnya, sering saya contohkan ini kan, misalnya kita nasihati orang untuk sabar. Sementara orang ini sedang males, rebahan saja, tidak mau ngapa-ngapain. Dinasehati sabar, nasihatnya ini baik, bisa diambil manfaat. Tapi nanti membuat dia tambah males. Orang males disuruh sabar. Menasehati untuk saling membantu. Misalnya ta'awun.
Tapi orang ini sedang bergelimang kemungkaran. Kalau dinasehati untuk kerjasama, jangan-jangan nanti membuat dia bekerja sama dalam kemungkaran. Jadi harusnya orang yang sedang kemungkaran dinasehati untuk muhasabah, introspeksi diri. Ya kerjasama itu bagus, saling membantu itu bagus. Tapi ketika salah konteks bisa masalah. Nah ini jenis pertama. Jadi kalau ada perkataan yang diharapkan manfaatnya tapi ada resiko dan bahayanya, coba ditunda dulu. Cari momen yang terbaik. Berarti jangan ngomong. Yang kedua, ada perkataan yang tidak diharapkan manfaatnya dan tidak dikhawatirkan bahayanya. Nah, ini ya ndak ada manfaatnya sih, tapi bahayanya juga ndak ada. Ini mungkin obrolan-obrolan iseng, gurauan-gurauan yang tidak perlu. Nah, ini mungkin sesekali kita lakukan ya, tapi yo jangan banyak-banyak deh. Kata Syekh, yang seperti ini juga lebih baik dihindari agar ndak nambah masalah, ndak jadi beban bagi lisan dan anggota tubuh yang lain. Karena yang semacam ini yo isinya hanya sia-sia, menghabiskan waktu belaka. Jadi ini jenis perkataan kedua. Ndak ada manfaatnya tapi juga ndak ada bahayanya. Ya mungkin sekali-sekali ya untuk meringankan hidup kita. Tapi jangan terus-terusan karena ndak ada gunanya. Ini jenis kedua. Berarti yang kedua juga ya lebih baik diam daripada buang waktu bicara yang ndak ada gunanya. Kalau yang pertama tadi daripada bicara yang beresiko meskipun baik. Nah yang ketiga, ada jenis perkataan yang tidak diharapkan manfaatnya, tapi bahayanya besar. Jadi tidak ada gunanya, malah bahaya. Mungkin isinya caci maki, mungkin isinya fitnah, menyinggung orang lain. Ini kan tidak ada manfaatnya. Dan bahayanya besar. Jenis yang ketiga ini harus ditinggalkan. Wong manfaatnya ndak ada, malah dapat bahaya. Dengan kata-kata kita panen bahaya, dengan kata-kata kita panen dosa, dengan kata-kata kita panen kemungkaran. Kalau yang ketiga ini sudahlah tinggalkan saja. Jadi yang pertama lebih baik ditinggalkan, mencari momen yang tepat. Yang kedua lebih baik ditinggalkan karena sia-sia. Yang ketiga harus ditinggalkan karena berbahaya. Yang keempat baru perkataan yang banyak manfaatnya dan tidak dikhawatirkan bahaya atau efeknya. Jenis keempat inilah yang harus kita hidupkan, kita biasakan. Jadi pastikan setiap kali bicara yang kita sampaikan itu bermanfaat dan tidak ada efek samping bahayanya atau resikonya. Ini pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adham sekaligus menjawab rasa penasarannya Abu Ishaq Al-Fazari. Wong Syekh Ibrahim ini wali yang diikuti banyak orang, kok malah pendiam, tidak banyak bicara, tidak banyak omong. Ya mungkin beliau ingin agar bicara itu senantiasa tepat. Ya jenis yang keempat tadi, ya manfaat dan tidak ada efek sampingnya. Kalau manfaat tapi ada efek sampingnya yang negatif berbahaya, ya dipending dulu, ditunda dulu, nyari momen yang tepat. Kalau tidak ada manfaatnya dan juga tidak ada efek samping bahayanya juga, ya berarti ini omongan yang sia-sia saja, buang-buang waktu saja. Ya, kalau bisa dihindari, kalau ada yang lebih penting, waktunya diisi dengan yang lebih penting. Dan yang ketiga harus ditinggalkan karena tidak ada manfaatnya, malah banyak bahayanya. Baik, jadi ini 4 nasihat dari Syekh Ibrahim bin Adham. Tadi
Sudah ada 3 pertanyaan, kemudian ada 4 nasihat. Sekarang tentang 5 syarat. Biar ini judulnya semua ada angkanya ya. Ini 5 syarat. Ini cerita sebenarnya. Bisa teman-teman cek misalnya di kitab yang judulnya At-Tawwabin. Orang-orang yang bertobat. Karya Syekh Ibnu Qudamah. Jadi suatu hari ada seorang laki-laki yang merasa banyak dosanya. Jadi laki-laki ini merasa sulit sekali berhenti melakukan maksiat. Kok saya ini ya tobat, tapi kok diulang lagi tobat, kok ulang lagi melakukan maksiat. Ini dia gelisah. Semoga teman-teman juga begitu ya. Kalau melakukan maksiat, semoga masih ada gelisahnya. Jangan sampai melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat, tapi dianggap biasa saja. Tidak ada rasanya. Nah ini kalau sudah tidak ada rasanya bahaya. Maka ada petunjuk dari Syekh Ibrahim bin Adham kepada orang ini. Jadi orang ini satu ketika menemui Syekh Ibrahim bin Adham, beliau berkata, "Wahai Abu Ishaq, aku ini kok seneng maksiat ya? Kok tidak berhenti-berhenti maksiat, meskipun aku sadar ini tidak boleh." Nah, Syekh Ibrahim kemudian bilang, ya kalau begitu begini saja deh. Kalau sampean mau menjalankan 5 syarat yang saya sampaikan ini, nanti silahkan melakukan apa saja termasuk maksiat. Jadi asal coba dipenuhi 5 syarat ini. Nah, orang ini ya penasaran, apa ada ajaran pengecualian untuk maksiat. Tapi karena yang berkata Syekh Ibrahim bin Adham yang sudah masyhur, mau tidak mau harus menerima. Baik Syekh, kira-kira syaratnya apa? Dia ini ingin tahu. Syekh Ibrahim kemudian berkata, baik, begini syaratnya. Yang pertama, setiap kali engkau melakukan maksiat kepada Allah, kamu harus tidak mau memakan rezeki dari Allah. Jadi jangan kamu makan, jangan kamu nikmati rezeki dari Allah. Laki-laki ini terus mikir, apa bisa? Kata laki-laki itu kepada Syekh, "Loh, terus saya makan dari mana? Wong setiap yang saya peroleh dalam hidup ini ya rezekinya Allah. Bagaimana bisa saya harus tidak menikmati, tidak makan rezeki dan anugerahnya Allah?" Syekh Ibrahim terus jawab begini, ya lah kalau kamu sudah paham begitu, apa ya kamu itu pantas rezekinya dimakan, anugerahnya dinikmati, tapi larangannya tetap dilanggar. Ya kagetlah lelaki ini, dia baru sadar, ya betapa tidak pantasnya, tidak sopannya aku ini. Wong yo rezekinya aku nikmati, anugerahnya aku nikmati. Aku diberi macam-macam anugerah kesehatan, anugerah kenyamanan hidup, tapi perintahnya aku langgar. Nah, mulai terbuka pikirannya. Syarat yang kedua, kata Syekh Ibrahim, kalau engkau mau bermaksiat, ya resikonya jangan tinggal di buminya Allah. Lelaki ini kaget. Lu bagaimana bisa, Syekh? Apa bisa orang tidak tinggal di buminya Allah? Kalau kita hari ini mungkin sing pikirannya agak nakal-nakal itu teman-teman kan sering ngayal, oh kalau gitu masih bisa Pak, masih bisa ke planet Mars atau hidup di bulan sana. Yo, Mars dan juga bulan itu ya semuanya ciptaannya Allah. Kata Syekh,
Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, apa kamu ndak mikir? Kamu itu yo makan rizkinya, yo tinggal di tempat yang disediakan olehnya untuk kita, tapi kok masih asik saja melanggar larangannya. Itu mudahnya disediakan tempat tinggal, dijamin hidupnya, tapi masih tega kita melanggar larangan-larangannya. Nah, itu kan betapa kita ini ndak logis, ndak masuk akal, ndak ngerti kepantasannya orang hidup. Nah, tambah sadar lelaki ini. Yang ketiga, kata Syekh Ibrahim, nambah lagi, karena tadi kan 5 syaratnya. Kalau engkau masih saja ingin bermaksiat, sekarang begini saja deh. Cari tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Nah, orang ini terus mikir, terus dia jawab, wahai Syekh Ibrahim, mana ada. Bersembunyi dimanapun, ya tetap Allah itu tahu. Nah, dijawab oleh Syekh, lah iya, kalau memang demikian, apa kamu ndak malu? Sudah dijamin macam-macam tadi, kemudian terang-terangan melanggar di depan Allah. Wong Allah selalu tahu apapun yang kita lakukan. Apa kamu ndak malu bermaksiat padahal sadar Allah sedang melihatmu? Nah, orang ini tambah sadar kekeliruan persepsinya dengan selalu melaksanakan maksiat. Terus begini kata Syekh, dilanjutkan yang keempat. Kalau nanti malaikat maut datang, hendak mencabut nyawamu, katakan padanya, wahai malaikat, tolong ditunda sebentar, saya tak tobat dulu. Saya mau melakukan amal soleh dulu sebentar saja, biar dosaku bersih, aku tak tobat dulu. Nah, jadi orang laki-laki ini terus mikirnya, ya Syekh, ya tidak mungkin Syekh. Mana ada malaikat maut menunda dan memenuhi permohonanku, tidak jadi mencabut nyawaku. Terus kata Syekh, ya kalau kamu sudah tahu begitu, lah mengapa kamu menunda-nunda untuk segera bertobat? Segera tidak menjalankan maksiat lagi, segera beramal soleh. Bukankah ajal dan umur itu bisa datang tiba-tiba saja? Bagaimana engkau bisa tetap santai melakukan kemaksiatan-kemaksiatan? Terus kata Syekh, yang kelima, nanti kalau malaikat penjaga neraka menggiringmu untuk masuk neraka di hari kiamat, jangan mau dimasukkan neraka. Kamu ngeyel, kamu bantah dia. Laki-laki ini terus bilang, ya Syekh, wahai Abu Ishaq, ya pasti tidak bisa. Kalau memang hisabku membawaku ke neraka, pasti aku akan masuk ke neraka. Laki-laki ini semakin sadar, sampai kemudian dia nangis. Cukup wahai Syekh, memang aku ini tidak tahu diri. Memang aku harusnya bertobat dari dulu. Harusnya aku malu dengan segala kemaksiatanku. Ini mungkin pelajaran ya bagi kita semua teman-teman yang mungkin sekali-sekali atau 2 kali atau malah sering hidup kita diwarnai oleh dosa-dosa maksiat-maksiat. Pelajaran dari Syekh Ibrahim bin Adham ya yang pertama, kalau engkau memang masih kukuh secara sadar melakukan maksiat dosa, jangan makan rezeki dari Allah, tidak pantas. Wong kita langgar larangannya kok kita masih menikmati dan meminta pemberian darinya. Yang kedua, jangan tinggal di buminya. Itu namanya tidak tahu diri. Wong kita langgar perintahnya kok kita masih tinggal di tempat dan fasilitas yang diberikannya. Kemudian cari tempat yang Allah tidak tahu, ini juga semakin sulit. Di mana tempat Allah tidak tahu. Kalau kita tahu bahwa Allah senantiasa mengawasi, apa kita tidak malu kalau masih tetap melakukan maksiat? Dan yang keempat, kalau malaikat mau datang minta
waktu menunda sebentar untuk tobat. Dan ini pun tidak mungkin. Padahal umur itu datangnya tiba-tiba. Siapa tahu sedang asik maksiat, malaikat maut datang. Wassalam, kita akan ada di ranah su'ul khotimah. Apalagi yang terakhir. Jadi ketika nanti di akhirat kita sudah dihisab dan keputusannya masuk neraka, apa mungkin kita menolak? Kan tidak mungkin. Di masa itu sudah tidak ada remedi lagi, tidak ada perbaikan lagi. Jadi 5 syarat dari dari Syekh Ibrahim bin Adham ini penting bagi kita untuk menyadari, menghentikan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang kita jalankan secara sadar.